Kota baru, gunungnya Bamega. Ke Kalimantan Selatan kaget sih karena di depan kita juga view-nya is so beautiful, udah kayak panorama yang di ini ya, yang dilukis Kan? ya. Jadi udah dilalui lah perjalanan darat, Udara, laut. perjalanan laut, udara ya, pokoknya semua transportasi jenisnya kita lalui untuk menuju ke Kota Baru. Bincang Akrab, ajang kreativitas Bamega. Salam akrab dan salam ekonomi kreatif. Berjumpa kembali lagi bersama Lydia di hari yang cerah ini. Kita bakal bincang-bincang seru lagi. Dan hari ini topiknya nggak kalah seru dari bincang-bincang sebelumnya, karena hari ini kita akan membahas seputar Putri Indonesia. Wah, benar terang dong teman-teman yang ada di sini. Dan karena kita hari ini bakal membahas seputar Putri Indonesia, tentunya di sini kita sudah kedatangan dua pemateri kita yang luar biasa. Wow. Halo. Iya, ada Kak Natasha Priyanka, Putri Indonesia Kalimantan Timur, dan juga Kak Dita Gabriela, yaitu Putri Indonesia Sumatera Selatan. Halo. Selamat datang di Kota Baru ya, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak sambutannya. Jadi gimana nih perasaannya setelah menjajah bumi Saijaan? Saijaan. Luar biasa karena this is my first time untuk ada di sini. My grandma itu orang Banjarmasin, tapi ini baru pertama kali banget seumur hidup bisa injak kota Saijaan ini. And I'm so happy, ternyata indah sekali Pulau Kalimantan yang kita cintai ini. Luar biasa. Luar biasa. Kalau Kak Dita sendiri gimana nih rasanya sudah ada di Kota Baru? Iya, kalau untuk ke Kota Baru sendiri, ke kabupaten di Kota Baru baru pertama kali memang untuk berkunjung ke sini ya, dapat kesempatan. Tapi kalau untuk ke Kalimantan Selatannya sudah pernah di tahun 2022 dan kembali lagi ke sini langsung ke kabupaten yang penuh dengan kekayaan alamnya luar biasa. Suatu kesempatan yang luar biasa lah buat kita semua. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi pantainya tadi kakak juga ternyata neneknya orang Banjarmasin. Berarti ada darah Kalimantan nih ya. Iya dong. Luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong, gimana nih cerita sedikit perjalanan kemarin, ada triki atau gimana gitu selama dari bandara sampai ke Kota Baru gimana tuh? Kita tanya yang dari Jakarta. Boleh. Jadi kebetulan aku memang asli dari Palembang, cuma saat ini lagi standby di Jakarta karena memang kerjaan juga di Jakarta. So aku berangkat dari Jakarta menuju ke Kalimantan. Kita transit dulu di Banjarmasin waktu itu, naik pesawat dari jam 4 pokoknya udah standby di Soekarno-Hatta ya. Oke, jam 4 pagi Iya, ya. jam 4 pagi karena takut terlambat di pesawat jam 7 jam 7 pagi, jam 7.30 gitu. Iya. Terus setelah dari Jakarta kita berangkat lalu ke Banjarmasin, kita juga kayak melihat bandaranya luas banget ya. Itu bandara baru atau? Iya, jadi kemarin tuh bandaranya direnovasi. Oke, luar biasa. Itu menurutku bandara terluas setelah Jogja mungkin ya. Wah, luar Iya, biasa. tepuk tangan dulu dong buat Kalimantan Selatan. Keren banget. Setelah itu kita perjalanan menuju ke Tanah Bumbu ya, Kabupaten Tanah Bumbu itu melalui pesawat ATR. Itu pertama kalinya juga tuh naik pesawat yang ada baling-baling. Iya, yang baling-baling ya. Ya agak sedikit shock tapi ya itu bisa dinikmati dan enjoy. Maksudnya happy ya. Dan setelah dari ATR kita ambil bagasi, lalu kita naik kapal feri. Betul. Jadi udah dilalui lah perjalanan darat, perjalanan laut, udara ya, pokoknya semua transportasi jenisnya kita lalui untuk menuju ke Kota Baru. Keren, putri-putri ini udah kayak avatar ya. Semua elemen ya. Darat, laut, udara, semua elemen sudah dilewati. Tapi ngomong-ngomong, selain sebagai Putri Indonesia, kesibukan Kak Natasha dan Kak Jelita juga apa nih sehari-harinya mungkin? Iya, kalau Jelita sendiri berprofesi ada dua ya. Satunya sebagai budak korporat di salah satu perusahaan di Jakarta di Pantai Indah Kapuk, dan juga sebagai seorang presenter di salah satu TV swasta. Oke, Kak Jelita ini juga seorang presenter. Jadi ini lumayan juga. Host seorang host, hosted gitu ya. Jadi Enggak dong. aku juga
udah baca sedikit profil Kak Jelita ya. Iya. Keren banget ngasih nanti aku Oh, lebih terima sama kasih. Kak Jelita ya. Terima kasih. Sama-sama lagi belajar juga. Iya keren banget. Oke kalau Kak Natasha. Natasha sendiri gimana nih kesibukannya sehari-hari apa nih? 2023 sampai 2024 itu sibuk untuk menjadi dari staf khusus komunikasi publik di Otorita Ibu Kota Nusantara. Wow. Dan setelah itu sekarang itu juga menjadi public speaking coach dari 2021. Jadi aku punya anak-anak pageantry yang nantinya mungkin akan menjadi putri Indonesia selanjutnya yang mewakili Kalimantan Timur. Jadi fokusnya sekarang di situ dan juga nanti ada rencana untuk melanjutkan master di ya pengennya sih di Singapura, tapi let's see lah apa nanti yang akan terjadi gitu. Wow, keren banget ya para putri-putri ini. Yang satu sebagai duda korporat dan juga public speaker yang kayaknya mukanya udah terkenal di TV-TV swasta. Yang satu lagi seorang founder dan juga coach public speaker. Dan aku juga sedikit mengulik, tadi aku udah ngulik tentang Kak Jelita juga ya. Aku juga sering nonton siarannya ya. Oke, aku juga ngulik tentang Kak Natasha. Kak Natasha juga menjadi seorang founder untuk The Voice of Hope dan Speak Beyond Word. Yep. Jadi apa sih untuk kedua manajemen ini atau kedua komunitas ini, dia tuh fokusnya ke apa sih Kak Natasha? Oke, kalau The Voice of itu sendiri adalah suatu yayasan ya. Jadi aku menemukan itu untuk sebagai organisasi yang bisa woman support woman. Karena kan kita sebagai perempuan harus bisa berdiri untuk perempuan lainnya. Karena kita punya platform, kita punya Instagram, social media yang orang itu juga, ya kita diberkati dengan banyak followers. Dan kita punya platform itu untuk bisa bersuara, menyuarakan yang kita anggap itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan oleh orang-orang yang mungkin tidak bisa bersuara. Betul. Jadi saya di situ membuat The Voice of Hope dan juga teman-teman untuk mengajar. Jadi nggak cuma woman support woman, tapi kita juga support anak-anak kecil yang mungkin punya mimpi tapi tidak seberuntung anak-anak lainnya. Jadi teman-teman guru semua kita nanti ada kayak ngajar di desa gitu. Salah satunya Desa Malahing di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Itu dia di atas laut, jadi kita ngajar di situ juga sempat gitu. Nah kalau yang Speak Beyond Words itu my public speaking course, jadi untuk anak-anak yang private dan juga kolaborasi dengan beberapa pageantry catwalk coach. Kalau misalnya tahu Surya Rivera, kita juga main kolaborasi sama mereka untuk datengin Kak Surya ke sini dan anak-anak yang mungkin nggak bisa ke Jakarta, kita datengin ke sini untuk bisa ambil latihan gitu. Wow, keren banget. Jadi makanya aku kayaknya nanti kamu-kamu mau ikut kelas juga ya. Biar belajar public speaking lebih baik lagi. Oke, keren banget. Sekali lagi tepuk tangan dong seluruh teman-teman yang ikut ya. Untuk kedua putri yang luar biasa ini, selain mereka juga bikin kita kagum dengan selempang putrinya, ternyata mereka juga sebagai orang-orang yang keren-keren juga sesuai bidangnya masing-masing. Dan Terima kasih. kalau dengan background pekerjaan yang kalian punya, kayaknya udah mumpuni deh untuk menjadi seorang yang bintang lah ya. Tapi kenapa tetap memilih dunia pageant? Kenapa tetap memilih menjadi putri Indonesia kira-kira? Iya ya, kalau menurut saya sendiri Putri Indonesia ini sebagai salah satu batu besar untuk berloncat ya. Jadi sebelum memang untuk kerja di bidang yang Jelita geluti sekarang, memang Putri Indonesia ini adalah salah satu platform yang diimpi-impikan ya dari kecil sampai sekarang pun kalau melihat yang di atas panggung kayaknya deg-degan banget, pengen lagi gitu, merinding. Karena memang sekagum itu ya dengan Yayasan Putri Indonesia yang sudah bertahan dari zaman kita masih kecil sampai sekarang, luar 30 biasa tahun. 30 tahun mengabdi untuk Indonesia. Menurut saya menjadi salah satu platform yang amat sangat menginspirasi kaum wanita tentunya seperti kita ya. Betul. Jadi memang memilih pageant ini bukan karena karena mau popularitas segala macam, tapi kita pengen berada di lingkungan wanita cerdas. Itu kan menurut kau salah satu privilege ya untuk berada di antara wanita-wanita cantik tapi juga punya wawasan dan juga punya kepribadian yang baik. Itu suatu privilege yang mungkin orang lain di luar sana belum tentu mendapatkan kesempatan untuk berada di lingkungan seperti itu. Itu sih. Karena putri-putri itu selalu punya 3B ya. Iya. Be happier and beauty. Yes. Ada lagi tambahannya Brave sekarang. and- Brave and be right. Oh gitu. Kalau punya ketiga tapi nggak berani, nggak juga ya. Nggak juga, harus berani dan benar. Benar.
Iya, dan juga sebenarnya kan Yayasan Putri Indonesia itu salah satu yayasan di mana mengajarkan dan juga menginspirasi banyak wanita lainnya bahwa perempuan itu tuh bisa bersuara dan bisa berdiri di kakinya sendiri. Strong and independent woman is real. Itu bukan, ya perempuan tidak hanya di balik layar, tapi kita juga bisa berdiri di depan, be a leadership, be a woman with attitude and with intelligence. That's the reason memang kenapa banyak wanita yang ingin menjadi putri Indonesia. Seperti Yes, kebermanfaatan dan juga berdayanya mungkin ya yang back to the dilihat. community semua. Betul. Itu ya, inti dari terbentuknya komunitas ini adalah bahwa perempuan itu tidak cuma di kasur, dapur, dan sumur, tapi Betul. perempuan bisa berdiri, bisa menjadi seorang leader, dan bisa memimpin juga. Dan kita punya kesempatan yang sama dengan yang laki-laki miliki. Jadi gender equality bukan berarti kita harus kuat seperti laki-laki, tetapi kita punya kesempatan untuk memilih dan bersuara sama dengan laki-laki juga. Betul sekali. Keren banget ya, tentunya komunitas Putri Indonesia ini selalu memajukan generasi muda Indonesia, khususnya kaum perempuan. Betul. Keren sekali. Oke, itu tadi alasannya kedua putri ini kenapa sih memilih agensi Putri Indonesia. Dan sekarang hal yang paling biasanya orang-orang takut ya mencoba kayak sekelas Putri Indonesia ini adalah ajang nasional, ajang yang sulit untuk diraih. Gak semua perempuan berkesempatan untuk menjadi finalis pun sulit kayaknya menjadi Yep. seorang finalis Putri Indonesia. Kira-kira struggle-nya dalam proses pemilihan mungkin boleh dijelaskan dari pemilihan daerah dulu kemudian ke nasional, kira-kira apa aja struggle dan strateginya gimana nih selama pemilihan, dan tips kira-kira buat kawan-kawan atau teman-teman yang mau juga mencoba menjadi bagian dari Putri Indonesia. Iya. Sebenarnya karena kita dua-duanya regional. Dari regional, pemilihan daerah, Pemilihan dua-duanya. daerah. Jadi mungkin struggle-nya itu yang dari awal ya, dari pemilihan daerah dulu, terus habis itu kita prepare buat nasional. Nasional. Lebih banyak persiapan yang dibutuhkan, dan juga Putri Indonesia udah tahu kalau susah banget nih, kita jadi finalis aja udah susah sekali. Betul. Dan kompetisi pasti on dong, ya kan? The competition level itu pasti on. Semua perempuan itu cantik. Betul. Di sana, dibilang pintar, semuanya pintar, ya kan? Semuanya cantik, semuanya pintar, semuanya Punya ya. kepribadian masing-masing. Iya, punya kepribadian. karakter ya. Betul. Karakter masing-masing. Challengingnya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa membawa diri kita menjadi salah satu atau tidak sebagai perempuan yang tahu apa yang dia brings on the table, apa tujuan saya untuk ada di Putri Indonesia, apa keunikan kita, dan apa yang memang ingin kita suarakan, yang kita bawa di panggung itu. Jadi kalau challengingnya jangan oh iya, kadang-kadang kan ada ya putri-putri yang merasa aduh dia lebih cantik kok, aku insecure banget gitu. Insecurity itu paling bahaya ya. Iya, karena insecurity itu kan musuh terbesar kita, tetapi juga insecurity itu salah Dibutuhkan satu, juga. betul, salah satu yang membuat kita bisa upgrade our value. Dan ya mungkin challengingnya seperti itu, tetapi kalau saran aku sendiri adalah jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Betul. Selalu bawa diri kamu dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan tahu apa yang memang kamu inginkan dan apa yang ingin kamu tuju. Oke, kalau Kak Jelita, Iya. tipsnya kira-kira apa? Ya kalau tips banyak banget yang mungkin yang pengen disampaikan kalau ngomongin Putri Indonesia, karena menurut aku sebermanfaat itu Yayasan Putri Indonesia untukku sendiri. Nah kalau untuk struggle-nya sendiri tentu banyak banget ya, seperti yang teman-teman udah bilang bahwa untuk jadi finalis aja itu sulit sekali. Ya aku akui betul sekali memang untuk menjadi seorang finalis bahkan masuk ke top 15 itu Ya, sulit sekali ya. Iya itu perjuangan. Terima kasih. Perjuangannya mungkin berdarah-darah ya. Dan untuk struggle-nya kalau mau diceritain satu-satu mungkin nggak cukup ya waktu Panjang, di podcast storytelling ini. kita ya. Episode itu ya. Iya, berlapis-lapis nih episodenya ya. Kalau struggle ya balik lagi ke mindset mungkin ya. Bagaimana cara kita menyikapi keadaan yang ada di situ, bagaimana caranya kita untuk merespon apa yang terjadi di luar sana dan apa yang harus kita respon dari diri kita sendiri begitu kan. Yang paling sulit adalah menghadapi itu sih. Betul. Bagaimana cara kita mengontrol respon kita ke orang lain. Tapi kan aku selalu belajar dari kedua orang tuaku juga bahwa mau bagaimanapun orang selalu ingat baiknya, lupakan buruknya, dan lupakan kebaikan kita. Oke. Iya, jangan diinget-inget kebaikan kita. Pokoknya lupain aja kebaikan kita, jangan inget keburukan orang lain. Berbuat baik terus. Nah, jadi itu sih mindset yang selalu aku pegang teguh dari kecil sampai sekarang, yang membuat
menurut aku semakin bertumbuhnya umur, semakin kita bertambah dewasa, semakin banyak kebermanfaatan dan juga semakin banyak rezeki yang datang begitu. Karena kepribadian yang diasah terus ya untuk berbuat baik begitu. Betul. Karena kalau cantik bisa dipoles, Betul, kalau bisa tapi belajar. cara membentuk pribadi yang baik itu sulit ya. Iya. Ya, butuh waktu. Ya makanya kan cantiknya nggak cuma di luar tapi dari dalam. Semua itu harus be nice and be kind. Amin. Amin. Berarti ini adalah menjadi putri Indonesia itu bagaimana kalian menemukan diri sendiri dan menjadi diri sendiri ya. Yep, always. Kadang kalau misalnya dalam pemilihan itu orang-orang yang terlalu dibetut kadang too much juga ya. Betul, kan? betul. Kan Auranya terpancar ya. Betul, dan orang biasa bilang, iya Paris aja, Paris. Nggak bisa, itu harus genuinely. If you have a kind heart, then trust me, the universe will lead you to the good place lah. Ya, tapi sebetulnya kalau memang di awal belum merasakan ketulusan itu ya sebetulnya kalau diberi kesempatan untuk melakukan hal itu terus-menerus bakal terbentuk sendiri rasa tulus dari hati, ya kan? Misal kita terpaksa nih untuk berbuat baik gitu kan. Semakin lama kita berusaha untuk memaksakan diri berbuat baik, lama-lama jadi orang baik juga. Betul, Ya kan? betul. Walaupun Terpaksa terbiasa. iya betul sekali. Benar. Jadi tadi malam juga ya Kak Jelita dan juga Kak Natasha udah berhadir di malam grand final. Iya. Walaupun mungkin tadi malam kita agak sedikit trouble. Nah kira-kira menurut Kak Natasha dan juga Kak Jelita gimana untuk pemilihan tadi malam, melihat para peserta juga dan motivasi nih untuk para peserta gimana, karena malam ini mereka akan diumumkan top 3 nih. Wow. Kita yang nggak lomba pun, yang kita yang ngejuri pun deg-degan ya. Ya kalau untuk peserta sendiri yang nanti malam akan terpilih ya 3 besar ya. Tentunya kita mengingatkan selalu untuk jaga kesehatan, itu yang paling utama. Kalau kita dalam keadaan tidak fit mungkin menghalangi langkah kita untuk menuju atau bersinar. Yang pertama kesehatan, yang kedua balik lagi ke mindset yang tadi kita bilang. Jangan merasa insecure sama orang lain, fokus aja pada diri sendiri, terus berbuat baik, jangan banyak kepikiran sesuatu yang buruk, overthinking something gitu. Tetap pikirin yang baik-baik aja. Terus jangan lupa juga untuk mempersiapkan diri, materi, apa yang mau disampaikan, cara berbicara dilatih, catwalk juga dilatih. Jadi kalau sudah well prepare, insya Allah akan memberikan yang terbaik. Itu sih 3 itu. Oke. Kalau Natasha, Kalau dari aku tipsnya always be true to yourself, genuine dengan semua hal, be nice and be kind. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain, tetapi ketika kita udah mengeluarkan semua yang kita miliki dan semua yang I'll do my best, percayalah ya yang aku bilang tadi, apa yang kamu sudah kerja keras untuk semua hal itu akan terbayarkan kok. Nanti hasilnya misalnya ada teman-teman yang kecewa, ya kekecewaan itu adalah part of learning kan. Kita semua harus pernah merasakan rasa kecewa karena tidak achieve something yang memang kita, aduh aku tuh udah berusaha banget, berarti mungkin usahanya dari 100% harus 1000% nih gitu. Dan yang tadi lagi balik, jangan pernah merasa puas dengan satu selempang, tetapi percaya selempang ini itu punya responsibility, punya tanggung jawab yang besar sekali. Punya perjalanan yang masih panjang. Iya, punya perjalanan yang lebih panjang lagi. Ketika kita udah punya syas, jangan pernah, oh iya kan aku udah jadi ini, no. Tapi bagaimana kamu bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu dapatkan. That's the point. Gitu. Nah, itu ya catatan buat teman-teman, mungkin gak cuma peserta yang tadi malam, tapi juga seluruh sobat akrab yang mau mencoba dunia pageant. Jadi ini catatan banget dari putri-putri kita. Tapi ngomong-ngomong, aku juga tadi udah bilang kan bahwa Kak Jelita ini seorang host dan juga budak korporat. Tapi Kak Jelita ini punya bakat yang luar biasa loh teman-teman. Oh, terima kasih. Jadi Kak Jelita ini punya suara yang indah banget. Oh, juga. Terima kasih, tapi terima kasih. Suaranya tuh merdu banget. Oh, Jadi, Masya Allah. karena kita punya lagu kan, Kota Baru punya lagu Ya. Kota Baru Kota Meja. Gimana kalau kita mintakan Kak Jelita untuk menyanyikan sedikit You tentang go, lagu girl. Kota Baru? Boleh ya Kak Jelita ya? Boleh ya. Boleh dong, tapi kita boleh lihat lirik nggak? Soalnya nggak terlalu hafal. Boleh banget. Boleh, kita buka Ini liriknya. spesial ya buat sobat akrab pasti dinyanyiin sama Kak Jelita ya. Zoom in kamera. Iya. Boleh dong. Boleh. Cari liriknya.
Pantai Berantai ya. Betul. Judul lagunya Ya. Kota Baru itu yang waktu itu Pantai Berantai. dinyanyiin sama Novia Bamit di Betul. videonya Kak Alfi Wonderland Betul, Indonesia. Betul banget, betul banget. Wonderful Indonesia, sorry. Wonderful Indonesia, dan Wow. itu juga yang membuat Kota Baru semakin Dikenal naik ya. namanya, betul. Betul. Aku lihat sih di YouTube ada lagu Pantai Berantai, terus Iya, Paris semua orang Berantai. Paris Berantai, sorry. Itu semua orang datang dari video-videonya Novia Badim dan juga Alfi. Betul sekali, dan kemarin juga Kanovia berkesempatan untuk tampil langsung Wow. di masyarakat Kota Baru pada hari jadi kemarin itu. Wow, keren banget. Anniversary-nya Kota Baru. Betul sekali. Wow, oke. Oke, langsung sing a aja. song. Boleh ya? Sobat Akrab, inilah performance spesial dari Kak Jelita lagu Kota Baru Paris Berantai. Terima kasih. Kota Baru gunungnya Bamega, Bamega Bamana Purdi, Salakarang Bamana Purdi, Salakarang. Batamu lawala adinda, adinda imam didadara, samalayang imam didadara, samalayang. Terima kasih, masih belajar. Lagu Kota Baru pas Kak Jelita yang nyanyiin ya. Bisa aja, Masya Allah. Keren ya, luar biasa. Terima kasih. Gak bohong kan saya kan, suaranya merdu kan ya, pemirsa ya. Terima Oke, kasih, Sobat masih Akrab. belajar. Jadi Kak Jelita dan juga Kak Natasha udah Yap. datang di Kota Baru. Menurut Kak Jelita dan Kak Natasha, gimana nih wisata di Kota Baru? Seberapa indah Kota Baru? Indah banget ya. Indah banget. Aku karena dari Sumatera Selatan, jadi berkaca dari daerah sekitar Sumatera Selatan ada Lampung. Lampung itu punya kekayaan alam yang mungkin bisa dibilang ya, ini adalah salah satu yang ada di Kalimantan mungkin ya. Karena dia punya gunung, dia punya lautan, dia punya sungai, punya danau, ya punya semua kekayaan alam. Lengkap pokoknya. Kalau di Palembang kan cuma punya sungai gitu. Jadi di sini lengkap sekali, kekayaan alamnya sungguh melimpah ya. Dan di Kota Baru sendiri punya kekayaan alam minyak. Betul. Jadi menurutku pariwisatanya wajib banget diunggulkan dan dikembangkan lebih lanjut agar wisatawan-wisatawan dari luar atau turis asing juga bisa hadir ke sini dengan akses yang lebih gampang begitu. Keren sekali. Iya. Kalau Kak Natasha gimana? Kalau dari aku Kalimantan terkenal dengan eksotik ya. Betul, Eksotiknya pariwisata tapi yang eksotik karena ya itu tadi yang dibilang sama Jelita bahwa kita punya laut, kita punya sungai, kita juga punya gunung, kita punya semuanya, kita punya daratan juga dan juga kita juga punya sport tourism. Betul, Aha. betul. Dan ke Kalimantan Selatan kaget sih karena di depan kita juga view-nya it's so beautiful, udah kayak panorama yang di ini ya yang dilukis, Kayak dilukis ya. kan? Iya, jadi kalau misalnya teman-teman yang suka exotic tourism, yang suka perjalanan penuh dengan adrenalin yang pengen something challenging, Kalimantan Selatan, Pulau Kalimantan itu adalah one of the best tourism yang kalian bisa datengin. Oke. Kira-kira kalau disuruh milih satu objek wisata Kota Baru, apa nih yang paling harus didatengin oleh Sobat Akrab? Kalau aku ya, para layang. Iya, para layang. Udah pakai para layang. Karena katanya udah international Betul. ini kan. Jadi udah competitionnya udah ranah internasional. Jadi kemarin tahun 2024 juga ada para layang dan gantole gitu. Keren banget. Gantole. Suatu saatnya kita bisa datengin Iya, lagi boleh nah yang dong, para boleh. layangnya dong Boleh. gitu. Apa lagi kira-kira selain? Kalau Kanata siapa? Kalau aku Mbak Oh. Mega, Gunung Mbak Mega. Oh, Gunung Mamega, Iya. Pantai Dambaan ya? Betul, Oh. karena kan katanya itu adalah gunung di atas awan. Betul, betul, betul. Ya kalau ada kesempatan boleh lah kita, kalau boleh hiking kita boleh lah ke sana. Boleh-boleh nanti ya ke Bukit Mamake sama ke Bapake ya. Betul. Iya, Dan betul. jangan lupa makanannya juga luar biasa. Iya. Cocok banget sama Bener. lidahnya kita. Cocok ya. Cocok sekali. Kalau aku cocok pasti, karena kan di Samarinda juga kan Betul, masih kulturnya sampai sama. Banjarmasin, ya. benar. Jadi Kalau- pasti cocok. Betul. Kalau dari Palembang pun sama ya. Manis ya, Taste-nya juga iya manis, gurih, pedas Iya, ya. betul. Jadi Cocok kita banget. wisatawan, kita wisata kuliner saudara. Iya. Wisata kuliner ya. Tapi ngomong-ngomong tentang wisata kuliner, jadi Kota Baru itu punya salah satu makanan khas yaitu laksa ikan asap saijaan. Wah. Dan itu udah terdaftar di HAKI tahun 2023 kemarin. Let's try. Ayo cobain. Coba deh habis ini mau ke Iya. Gunung Mamake kan sekalian mungkin coba ya. Oke, let's Dan try. laksa asap saijaan itu. Oke. Jadi Oke. itu ikan seafood, ikan laut, terus diasap
pakai kuah laksa. Oh, Wow. laksa, oke. Dan itu juga udah terdaftar di HAKI itu. Oh, nice. Wow, congratulations Kota Baru Kota Baru. Kota Baru keren. Dan boleh untuk sobat akrab nih dari Kak Jelita dan Kak Natasha, pasti statementnya apa nih? Boleh. Kalau dari Jelita sendiri, untuk Sobat Akrab, semoga channelnya semakin mendunia, semakin melebar ya, amin. Dan untuk hostnya juga ya, semoga makin melaju, makin jaya. Amin. Kalau nanti bisa mengikuti jejak Kak Jelita, kita langsung ke TV. Amin ya Allah. Amin. Dan untuk Sobat Akrab, jangan lupa pantengin terus untuk channelnya Sobat Akrab ini, karena tentunya memberikan dan juga menyajikan tayangan-tayangan yang inspiratif untuk anak muda terutamanya. Oke. Kalau Kak Natasha? Kalau dari aku sendiri, kepada Sobat Akrab, selalu nonton karena Akrab Channel, aku berharap bisa memberikan edukasi-edukasi dan juga bisa membantu Kota Baru dan Kalimantan Selatan untuk bisa berjaya dan lebih viral lagi untuk Amin. dikenal di tahap, gak cuma tahap Indonesia atau nasional, tapi international level. Amin. Karena kita membutuhkan channel-channel, apalagi zaman sekarang ya, udah 5.0 di mana semua kita berteman dengan teknologi. Betul. Di mana-mana udah kita searching apa aja udah nggak di Google lagi, tapi udah TikTok gitu. Kita udah cari YouTube rekomendasi ini. Jadi semoga nanti Akrab Channel bisa menjadi salah satu media yang akan dituju untuk berwisata di Kalimantan Selatan. Amin. Oke, tentunya aku berterima kasih banyak kepada Kak Natasha dan juga Kak Jelita yang telah mau menjadi narasumber pada podcast kita hari ini. Tentu dong. Dan Happy loh kita. banget ketemu kalian berdua, wanita-wanita hebat ya, yang di depan aku ini menginspirasi sekali. Dan tentunya aku juga mohon maaf jika ada kesalahan ya sama podcast ini. Kita Love, tunggu love, host love. yang ke ini ya, Putri Indonesia ya. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Amin ya. Dan tentunya saya Lydia kepada seluruh sobat akrab, jangan lupa untuk pantengin Bincang Akrab, ada kreativitas Mega selalu di channel YouTube Akrab Studio. Saya Lydia. Bye.